tengah panasnya konflik rumah tangga Tasya Farasya versus Ahmad Assegaf, tak sedikit netizen yang menyinggung Tasya kena karma. Pasalnya, pernikahan Tasya dan Ahmad Assegaf pada Februari 2018 silam dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat wali yang adil sesuai syariat Islam. Reza Hadad, kakak laki-laki Tasya yang satu ayah beda ibu, mendadak meradang panjang di media sosial karena tak dihubungi saat Tasya menikah. Padahal Tasya masih punya wali nikah sesuai urutan keluarga, termasuk dirinya yang saudara satu ayah, bukan wali nikah yang ditentukan oleh hakim. Hubungan yang kurang baik antara Tasya Farasya dengan abang satu ayahnya Reza Hadad membuat netizen mudah paham mengapa Tasya juga tidak akrab dengan saudara kembarnya sendiri, Tashi Atasya. Yang membetot perhatian netizen saat rumah tangga Tasya gonjang-ganjing, Tashi justru pamer keharmonisan hubungannya dengan sang suami di akun media sosialnya. Food vlogger yang dinikahi Syekh Zaki Alatas pada 4 Januari 2015 ini auto bangga karena rumah tangganya sudah mencapai 1 dekade dan masih berada di koridor sakinah mawadah warohmah. Berbeda dengan Tasya dan Ahmad Assegaf yang masih tinggal di rumah Mama Ala, sejak menikah, Tashi dan Syekh Alatas langsung pindah ke rumah pribadi mereka. Tashi yang menikah dengan Syekh karena perjodohan sempat menasehati Tasya yang telat menikah agar jangan menikahi laki-laki yang paling dicintai, tetapi menikahlah dengan laki-laki yang sangat mencintaimu. Saat itu Tasya memang bucin berat pada Ahmad Assegaf, sehingga Oga membuka hati pada laki-laki yang dicomblangi keluarganya sendiri, termasuk Tashi Atasya. Jadi aku dulu waktu SD, aku kelas 6 SD, dia kelas 3 SMP. Nah, Jakarta nih? Iya, Jakarta. Terus kayak, oh gitu kan, bahkan kan anak SD. Seharusnya lu alasan pacaran untuk saling mengenal itu aneh. Karena mengenal nggak akan ada selesainya. Nggak ada selesainya. Dan yang kedua, ketika pacaran kan saling pencitraan. Gimana mau mengenal? Iya. Kan iya. Makanya kata Khalil Gibran itu, cinta itu bukan soal lamanya perkenalan, tapi rasa yang tumbuh ketika kita kenal. Tasya justru sempat menukis tak mau memiliki suami yang saklek dan mengekang istri seperti suami Tashi. Sejak menikah, Tashi memang sepenuhnya mengabdi pada suami. Bahkan untuk ke rumah orang tua dan saudaranya pun harus seizin suami. Hal itulah yang membuat hubungan Tasya dan Tashi semakin renggang. Namun, pada ulang tahunnya yang ke-60 setahun silam, Mama Ala bertekad menyudahi konflik di antara anak-anaknya. Misalkan itu, ataupun misalkan kalau misalkan ke istri ya, mungkin orang banyak juga, kamu jangan pergi, misalnya istri izin mau pergi kemana gitu, karena satu dan lain hal lah ya, si suami nggak ngebolehin, misalkan itu contohnya. Dalam sisi agama itu bagaimana jatuhnya? Kuncinya kan di komunikasi. Kalau lo memang anggap itu sesuatu yang baik, tinggal dikomunikasikan. Dan kalau itu memang baik bagi istrinya dan istrinya melanggar, berarti dia berdosa. Berdosa, Beb. Iya, seorang istri itu tidak boleh 1 inci pun keluar rumah tanpa izin suaminya. Ya, saat itu sebenarnya Mama Ala sudah mengendus ketidakberesan pada pernikahan Tasya dan Ahmad Assegaf. Namun, ia berusaha menutupinya karena berharap masalah Tasya dan Ahmad bisa diselesaikan tanpa mengorbankan anak-anak yang masih kecil. Namun, pada akhirnya, Mama Ala merestui jika memang Tasya sudah memilih jalan halal yang dibenci Tuhan, yaitu perceraian. Istri pun boleh berhak minta cerai ya, Beb? Boleh. Kalau memang istri mendapatkan perlakuan yang buruk atau tidak mendapatkan hak-haknya. Tapi gimana kalau misalnya keadaan rumah tangganya udah nggak baik-baik aja,
Terus suaminya tuh kekeh nggak mau menceraikan istrinya gitu. Ya istri kemudian pakai skema-skema yang diperbolehkan dalam agama untuk menuntut cerai. Yang puncaknya adalah minta hakim, yaitu kalau di Indonesia adalah KUA untuk menceraikannya.